كاملا يزيغ الضلال وهو من فوق علمنا محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir di tengah-tengah kita, yaitu penceramah kita yang insya Allah akan menyampaikan mutiara-mutiara kepada kita, yaitu Al-Habib Husain bin Alwi Al-Hamid. Beliau masih muda, mudah-mudahan dengan semangatnya mudanya dia bisa mendapatkan ilmu yang sangat-sangat luar biasa buat kita, karena beliau adalah keluarga dari Yaman, dari Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur. Mereka dari Yaman. Mudah-mudahan kita akan mendengarkan apa yang disampaikan buat dia menjadi bekal buat kita. Hadir di tengah-tengah kita yaitu Ketua Gerakan Silaturahmi Sholat Subuh Berjamaah Kebon Baru, Al-Habib Umar bin Idrus Al-Attas. Kita doakan beliau semoga panjang umur, diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan daripada hal-hal yang menyakiti buat dirinya. Mudah-mudahan dia ingin menciarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, meneruskan perjuangan abahnya Al-Habib Idrus bin Husain Al-Attas. Hadir juga di tengah-tengah kita kakaknya yaitu Habib Ahmad bin Idrus Al-Attas, Habib Fahmi Al-Habsi, Habib Haidar Ba'agil, terus ada lagi banyak para habaib di tempat kita. Di sini juga hadir guru kita bersama, ya, orang tua kita yang banyak membimbing, yaitu Bapak Hadi Hamdani. Kita doakan juga beliau panjang umur, karena mereka banyak dengan rezekinya bisa membantu perjuangan untuk umat Islam. Sini hadir juga Al-Ustaz Muhtar Jabar, Ustaz Ahmad Jaduli, Ustaz Hidayatullah, sekretaris dari GS3B Seko apa Sekel. Ada Ustaz Fahmi, ya, ada Ustaz Dul Fahmi Doyib, ada Ustaz banyak, Haji Abbas, Ustaz Isra. Ini banyak para asatid yang lainnya nih, ya. Ada juga dari koordinator RW Bang Hoyer juga hadir, Fadilah Amir, ya, dan Ustaz Dedi juga ada di sini, Ustaz Abdurrahman Al-Qudsi, mas banyak para hadirin sekalian, Ustaz Fahri, banyak yang lain, Ustaz Juhir Makmur, ya, dan yang lain-lainnya. Saya tidak sebut bukan mengurangi rasa hormat kita dan mahabbah saya, dan mobil khusus sohibul masjid kita juga ada di sini Ustaz Jaduli, Ahmad Jaduli yang baru pulang umrah. Ya, tadi makanya saya minta suruh dia baca doa, malaikatnya masih banyak di dunia dia. Mudah-mudahan doanya mustajab buat kita. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama berkumpul di mana bahwa setiap hari Sabtu yang ke depan ini, sekarang ini kita melihat bahwa nama sudah berubah. Yang tadinya gerakan cinta silaturahmi sholat subuh berjamaah Nurul Qalbi, sekarang sudah diganti menjadi gerakan silaturahmi sholat subuh berjamaah Kebon Baru GS3B, ya. Mudah-mudahan dengan penggantian nama menjadi keberkahan, merujuk jadi rasa persatuan dan kesatuan kita, ya. Karena apa? Memang kita sebagai umat Islam harus bersatu, harus bersama untuk mensiarkan apa? Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan kita mencari ridhonya Allah.
bukan melihat sesuatu yang lain dari yang lain. Kita di sini melihat bahwa apa yang kita bisa, apa yang bisa kita laksanakan, karena kita nggak tahu umur kita. Hari ini kita masih berada di sini, ya. Besok kita nggak tahu apa umur kita besok masih ada, atau lusa juga masih ada. Kalau yang saat ini meninggal berarti kemarin dia masih hidup, betul ya? Kalau besok dia meninggal berarti sekarang dia masih hidup. Nah, jadi semua banyak ada kematian. Jadi ayo kita galang, kita bersama ramaikan di majelis-majelis. Di sini juga ada Ustaz Ahmad Jabuli juga buka majelis itu, ada pengajian daripada yang ngajar Habib Hud Al-Bagir bin Bagir Al-Addad. Jadi banyak pengajian-pengajian, di mana pengajian-pengajian selagi kita masih ada ruh kita di tenggorokan, kita datang, kita hadiri. Itu untuk kita menjadi bekal, kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kematian, karena kita hidup di dunia ini batasan usia. Kalau usia kita 60 ya berarti 60 kita hidup di dunia. Kalau usia kita 80 dikawin Allah 80. Tapi hidup di akhirat untuk selama-lamanya. Apa yang kita bawa? Bekal yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah. Karena kita selama-lamanya dua pilihan, yang masuk surga atau masuk neraka. Baik, itu pilihan. Jadi kita bersama-sama, ayo kita bersihkan hati kita. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan ada satu yang lain merasa begini dan begitu, jangan ada. Ya, kita rasakan kebersamaan kita. Karena apa? Karena ini kampung kita, ini wilayah kita. Saya alhamdulillah dari disebut oleh MC, dia juga wakil ketua DMI Kecamatan Tebet Ustaz Tasrifin Rojali. Jadi dia bilang begitu banyak saya punya jabatan. Bukan jabatannya banyak, karena saya pikir karena ini saya masih ada umur, apa yang saya bisa berbuat untuk ke jalan Allah, tetap saya akan mau untuk melaksanakan itu. Ya, tadi dikatakan jadi wakil ketua Forum Ulama KBRI Jakarta, alhamdulillah saya kedua periode. Jadi periode pertama dulu dia hanya Subron Mahmud, dia menjadi ketua, saya menjadi wakil ketuanya. Sekarang dia di Jawabi, mereka jadi ketua, saya jadi wakil ketua. Ini satu kepercayaan. Karena apa? Karena dia ingin menghembuskan apa terakhir dalam ridha Allah. Dia ingin menghembuskan apa terakhir dalam ridha Allah, dalam pengampunan Allah. Ya, tidak jauh daripada itu. Kita jaga diri kita, menit-menit terakhir, detik-detik terakhir, jangan sampai kita salah mengambil langkah-langkah. Karena bukan sedikit dikatakan bahwa orang-orang di luar sana, Yahudi dan Nasrani tidak puas untuk kita sebelum ikut masuk bersama-sama dia. Betul. Jadi dia begitu. Dan tidak puas supaya kita masukkan. Bagaimana kita digoda? Begitu juga setan, iblis tidak puas kepada kita. Kalau kita tidak bisa menjadi temannya di neraka, kita ikut kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, saya mau laporkan kepada para jemaah di Masjid Jami' Al-Aliyah. Alhamdulillah di Kecamatan Tebet ini mungkin satu-satunya masjid, bukan lagi Kecamatan Tebet, mungkin di wilayah selatan dan sebagainya. Ini hampir setiap malam pengajian di tempat ini. Habis maghrib, baca maghrib. Dari mulai malam Senin, yaitu hadir malam Senin Ustaz Idin Indrawan. Malam Selasa Habib Abdul Rahman bin Mustafa. Abdul Rahman bin Mustafa Naidrus. Malam Rabu Habib Salim bin Abdullah Al-Azhar. Malam Kamis Ustaz Ahmad Janjuri yang dari baru pulang umrah itu, yang dari doa. Dan terus malam Jumatnya Habib Toha bin Abdullah Segar. Malam Sabtunya Habib Muhtar bin Abdullah Al-Jufri. Malam Minggunya Ustaz Hairudin Jabur. Jadi kalau mau jadi Ustaz tiap hari bisa datang kembali. Saya kira kalau ngaji tiap malam bisa jadi Ustaz insyaAllah. Karena pengajian begitu banyak dan orang-orangnya alhamdulillah yang mengajar juga baik bagus ya. Saya kira itu sekali lagi
Saya minta maaf apabila di dalam pelayanan ada yang tidak pas, ada tidak sesuai. Kami atas nama pengurus Masjid Jami Al-Aliyah beserta yang lain, dan saya terima kasih kepada bendahara kita Bapak Haji Mukhtar bin Haji Hasan, begitu juga bagian seksi Ubudiyah Ustaz Redi Jabbar yang sudah banyak membantu, dan begitu semua para pengurus Masjid Al-Aliyah. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dia bisa berbuat tidak lain dan tidak bukan, dia ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena apa? Kita selagi kita masih hidup, ya kita bisa berbuat apa yang bisa kita perbuat untuk kita kembali menjadi bekal kita untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada Habib Umar yang memimpin gerakan sholat subuh berjamaah Kebon Baru, mudah-mudahan dia terus bisa memimpin tempat kita, bisa berbuat yang terbaik buat kita, ya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dia, apa yang bersifat kewajiban, dan juga bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya yang ada di masjid-masjid di kalangan Kebon Baru maupun di adanya musola-musola semuanya. Karena biar kita dengan tujuan apa? Dengan pengajian-pengajian di jauh tempat itu untuk mensiarkan agama Allah. Jadi yang belum pernah kita melaksanakan sholat, misalnya kita tidak di mana ada musola yang ada terpencil di ujung sana, kita belum pernah melaksanakan di sana. Dengan adanya ini berarti kita sama-sama bisa melaksanakan sholat bersama di tempat itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kehilafan di dalam ucapan penyampaian ya yang mungkin tidak berkenan para jamaah sekalian. Karena kami adalah sebagai manusia, al-insan mahallah wa nisyan, manusia tidak sempurna, kesempurnaan semuanya adalah milik Allah. Ya, tentunya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hada bi'abdihi al-mukhtar wa da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanfa'u biha al-qulub wa tadinu biha al-qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man yuhibbu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat, terkhusus nikmat Islam wal iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat hidup kita di tempat yang mulia ini adalah salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada hari ini. Karena tidak semua Allah izinkan para hambanya untuk duduk mendengarkan nasihat daripada orang-orang soleh, menatap mereka, para orang-orang soleh, para orang-orang yang di dalam dirinya membawa daripada ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kenikmatan ini dapat kita syukuri dan Allah jadikan kita hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidul Wujud wa afdali kulli mawjud wa sahibul maulud Sayyidina Muhammad. Kita berdoa semoga Allah tetapkan langkah dan hati kita di thariqahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, mata'anallah bituli hayatih, nafa'ana bi'ulumih, dan juga Al-Habib Haidar Ba'akil, mata'anallah bituli hayatih, nafa'ana bi'ulumih, dan juga Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Attas, Al-Habib Umar bin Idrus Al-Attas, Al-Habib Fahmi bin Fikir Al-Habsyi, Haji Hamdani, yang terhormat Haji Zuhair Mahmud, Ustaz Fahmi Tayyib, Ustaz Hilyatullah Siddiq, Ustaz Ahmad Yazuli, Ustaz Tasrifin Rajali, Ustaz Khairullah, Ustaz Mukhtar Jabbar,
Ustaz Mukhtar Idris dan Ustaz Turmuzi beserta para habaib yang lainnya, para asatidz kiai yang lainnya yang saya tidak sebut namanya satu persatu, maka tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya kepada antum semua. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, Allah berkahkan rezekinya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung daripada nasihat guru kita Habib Abdullah, kita harus sebenarnya duduk di tempat-tempat seperti ini, harus dicerita sebagaimana Luqman Al-Hakim. Sayyidina Luqman Al-Hakim, beliau menasihati anaknya. Sayyidina Luqman Al-Hakim yang namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, alaika bi mujalasatil ulama, wahai anakku, kata beliau, bagimu untuk duduk di majelisnya mereka para ulama, wasima'i kalami hukama, dan dengarkan, ambil manfaat dari nasihat mereka para orang-orang soleh, para orang-orang yang bijak. Fa innallaha yuhyil quluba maitah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kalau ada orang masih ninggalin sholat, berarti hatinya mati. Kalau ada orang masih uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya, maka hatinya mati. Bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Dengan apa? Dengan ilmu. Satu minggu kita full mencari uang, namun sisihkan waktu satu hari saja untuk duduk di majelisnya ulama, di majelisnya para kiai, para asatidz, para habaib, ambil ilmu dari mereka. Hadirin, kita menghadapi fitnah akhir zaman aja udah gak bisa, betul? Gak bisa. Butuh dengan ilmu yang luas. Ini fitnah akhir zaman, belum nanti fitnah Dajjal. Baru fitnah akhir zaman udah kewalahan. Sampai mohon maaf banyak ulama yang diadu domba. Bagaimana saat nanti fitnah Dajjal turun kepada kita? Lalu kita gak punya ilmu, kita gak ada fondasi ilmu. Sebagaimana yang dikatakan Dajjal ini mempunyai IQ, kecerdasan di atas kecerdasan manusia. Makanya jangan heran banyak nanti umat-umat yang jadi pengikutnya Dajjal karena kosong ilmu dalam dirinya. Kecuali orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu orang yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari ini, ya, diceritakan dia ini adalah salah satu pemuda semenanjung Arab, cuman agamanya Katolik. Tamim bin Aus Ad-Dari, dia berlayar di sebuah lautan terombang-ambing selama 30 hari, enggak menemui perkampungan. Akhirnya subhanallah, beliau menemui sebuah pulau. Akhirnya mereka bersama pasukannya 30 orang menepi. Setelah mereka menepi, ada salah satu makhluk hitam besar menghampiri Tamim. Man anta? Siapa kamu? Saya Tamim bin Aus Ad-Dari. Saya terombang-ambing di lautan selama 30 hari. Lalu Tamim bertanya, antum siapa? Saya Al-Jassasa. Apa itu Al-Jassasa? Enggak dijawab. Al-Jassasa ini langsung
mengkabarkan kepada Tamim, wahai Tamim, bahwasanya di pulau sebelah ada salah satu orang yang menunggu kabar dari dunia. Siapa itu? Allah. Ditinggal langsung. Tamim langsung kabur dari makhluk. Tamim penasaran, disamperin ke pulau sebelah. Ada salah satu goa, mereka masuk. Ternyata di dalamnya ada salah satu orang bertubuh besar sedang dibelunggu dengan pahanya didempetkan ke dada. Setelah Tamim masuk, ini orang yang besar mengatakan, "Man anta, siapa kamu?" "Saya Tamim bin Aus." Diceritakan oleh Tamim bahwa saya begini. Setelah itu orang ini bertanya kepada Tamim dengan 4 pertanyaan. "Wahai Tamim, aku ingin bertanya, apakah engkau tahu ladang Baisa, perkebunan kurma? Di zaman Tamim masih berbuah, masih banyak buahnya, cuman di zaman ini habis, bahkan hampir menjadi tanah lapang." Dan ini orang yang bertubuh besar mengatakan, "Suatu saat wahai Tamim, perkebunan itu akan habis rata dengan tanah, itu suatu tanda aku akan keluar." Yang kedua, "Wahai Tamim, engkau tahu air mata Zurar? Di zaman Tamim masih banyak air, cuma sekarang kalau kita searching di internet habis, surut. Wahai Tamim, suatu saat air itu akan habis, tanda aku akan keluar." Yang ketiga, beliau bertanya, "Wahai Tamim, apakah engkau tahu Tasik Tobariyah? Dulu masih banyak air. Di zaman Tamim penuh air, sekarang surut. Suatu saat air itu akan habis, wahai Tamim, suatu tanda aku akan keluar." Yang keempat, ini orang bertubuh besar mengatakan, "Wahai Tamim, apakah Nabil Ummi sudah diutus?" "Sudah." "Apakah dia berperang? Apakah dia menang?" "Setiap peperangan Nabi menang." Lalu orang ini mengatakan, "Wahai Tamim, sungguh beruntung, di mana waktu aku keluar nanti orang-orang berada di barisannya." Nabi Ummi siapa? Nabi Muhammad SAW. "Dan wahai Tamim, sesungguhnya hanya engkau yang diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan aku." Tamim masih bingung, nggak tahu ini ngomong siapa tidak. Al-Masih. Salah satu perkataan Dajjal, orang yang beruntung di saat saya keluar adalah orang yang berjalan di belakang barisannya Rasulullah SAW. Siapa orang yang berjalan di barisan Nabi Muhammad? Orang yang menghilangkan Nabi, orang yang senantiasa selalu mengamalkan sunnahnya Rasulullah, orang yang selalu membawa tariqah Nabi dalam kehidupannya, orang yang selalu mengajak saudaranya untuk dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, datangin, kita punya ulama banyak, punya habaib banyak, datangin, ambil ilmunya, ambil berkahnya. Mau ulama yang masih muda atau yang sudah sibat, datangin, minta. Karena kebanyakan para ulama tidak mendidik kita dengan ilmu, namun dengan matanya. Pandangan ulama itu bisa merubah kita. Yang tadinya kita orang-orang yang sering bermaksiat, kita sering melakukan dosa, kita sering durhaka sama kedua orang tua, namun ketika kita menghampiri para ulama, membawa niat yang baik, berprasangka baik, husnuzan kepada mereka para ulama, insya Allah dengan pandangan mereka kita akan berubah menjadi baik. Amin. Hati kita mati. Orang kalau udah gak mau dengar nasihat, berarti hati mati, kudu dihidupin. Dihidupin dengan apa? Dengan ilmu. Bagaimana perkataan Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam syairnya, "Al-ilmu yarfa'u baitan lahi madalahu." Ilmu pengetahuan itu akan mengangkat derajat kita, akan mengangkat orang yang tidak bermartabat menjadi bermartabat.
Wal jahlu yuhdimu baital izzi wasyaraf. Namun kejahilan, kebodohan, ketidakmauan kita dengan ilmu akan meruntuhkan martabat yang baik menjadi hancur, porak-poranda. Didik diri kita dengan ilmu, didik anak-anak kita dengan ilmu, didik istri kita, keluarga kita, selamatkan mereka dari api neraka jahanam dengan ilmu. Karena perkara menuntut ilmu adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ditinggalin berdosa, rugi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalahu Allah tariqan ila jannah. Barang siapa orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan apa? Allah akan lancarkan jalannya ia menuju surga. Surga ada dua. Ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Orang yang benar-benar kepengen ilmu, dua-duanya dapat. Surga dunia dia dapat, surga akhirat dia dapat. Surga dunia apa? Senang hidupnya, nggak pernah kekurangan. Coba kita bisa lihat orang-orang yang punya ilmu, pernah hidupnya kurang? Nggak pernah. Dihormatin orang, hidupnya gampang, nggak pernah terlibat dengan hutang. Karena apa? Ilmu dalam dirinya. Janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Nabi Muhammad, surga dunia dulu didapat karena dia masih hidup. Sahalahullah tariqan ila jannah, akan digampangin jalannya dia menuju surga. Kita banyak melihat orang kaya di sekeliling kita, bukan karena usahanya, karena dia pengen ilmu. Janji Allah sama kita, pengen jadi orang kaya sukses ini, ilmu agama yang paling utama. Kedua, kita dapat ilmu surga akhirat karena ilmu. Karena yang kita bawa pas meninggal, yang pertama amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh. Kita gak bakal bisa mendapatkan tiga ini kecuali dengan ilmu. Dan kita selaku orang tua kepada anak, jangan pernah menuntut ketaatan kepada seorang anak kalau kita gak pernah ngedidik. Makanya dalam hadis al-madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak itu. Dulu saya dapat nasihat dari guru-guru saya, sebelum anak kamu bisa membaca surat Al-Fatihah kepada orang lain, kamu duluan yang belajar. Jangan sampai anak kamu bisa belajar bukan karena kamu yang pertama ayahnya, kamu dulu. Karena ingatan seorang anak akan sampai dia besar akan ingat terus. Saya bisa membaca Al-Quran pertama kali karena ayah saya. Maka insya Allah penghormatannya kepada kita akan besar. Didik anak kita dengan didikan Rasulullah. Dan selalu tarbiyahkan kepada anak kita sunnahnya Nabi Muhammad. Dulu ada sebuah kisah, jadi ada salah satu orang tua mentarbiyahkan anak. Jadi kalau orang tuanya melihat anaknya lagi minum berdiri, dibilang, anakku, Nabi Muhammad orang paling marah kalau melihat orang minum berdiri, duduk. Selalu yang dibawa Nabi Muhammad. Kalau dia lagi berantem sama temennya, lagi marah berantem sama adiknya, Nabi Muhammad paling gak suka orang kalau berantem apalagi sama saudara. Dikenalin tuh Nabi Muhammad sayang sama orang, nggak pernah marah sama orang. Nabi Muhammad mau diapain aja nggak pernah diceritain tuh tentang sampai tumbuh kecintaannya kepada Rasulullah. Akhirnya dia di sekolah nih anak, ada temannya lagi berantem, dipisahin.
Saya punya Nabi Muhammad. Kalau melihat orang berantem nggak suka Nabi Muhammad, senangnya apa? Pelukan. Sampai gurunya kebetulan Katolik, ngelihat perilaku ini anak bingung. Jadi temannya yang lagi berantem, lagi pukul-pukulan, didatangin, ditarbiyahin dengan apa namanya, tarbiyahnya Nabi Muhammad. Selalu Nabi Muhammad kalau lagi marah pasti orang yang bikin marahnya dipeluk sama Nabi Muhammad. Semuanya sampai gurunya bingung. Akhirnya gurunya penasaran, ditemuin orang tuanya, ibu. Tanya, ibu ngajarin apa sama anak? Saya nggak ngajarin apa-apa, cuma saya ngasih tahu dia punya Nabi, saya agama saya Islam. Saya punya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu ceritain sampai itu pengen masuk Islam. Berkata apa? Berkata Rabbiyah Nabi Muhammad. Jangan anak kita cekokin handphone di YouTube akhirnya jadi cengeng. Pusing-pusing handphone. Kita sibuk sama pekerjaan kita, sama urusan kita. Anak kita tarbiyahnya terlantar. Wah subhanallah, apalagi pergaulan zaman ini sudah masya Allah. Maaf, banyak hotel-hotel di zaman sekarang, hotel-hotel itu murah-murah, dibikin buat apa? Buat umat Islam yang masih muda pada maksiat. Makanya paling enak anak masukin ke pondok pesantren aman. Anak kita pulang sekolah, jalan sama sahabat laki-laki, mampir dulu ke hotel. 200.000, 50.000 aja bisa ke hotel. Subhanallah, dibikin sama orang kafir, biar akhlak anak-anak kita nih, biar kita punya cucu di luar nikah. Waliyadzubillah. Atau bisa lihat, lebih baik masukin kita punya anak ke pondok pesantren. Pertama, sholatnya terjaga. Kalau anak di dalam pondok, pertama kita sebagai orang tua tenang, sholatnya terjaga, tilawah Al-Qurannya terjaga, wiridnya terjaga, hafalannya terjaga, waktunya teratur, aman gitu. Paling 5 tahun, 10 tahun udah bisa pulang. Nah, didik keluarga kita, anak-anak kita dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ibu auladakum ala salasah khisal." Didik anak-anak kalian dengan 3 perkara. 3. Nabi minta 3, enggak banyak. Yang pertama, pemuda Nabi itu cinta kepada Nabi. Yang kedua apa? Wa hubbu ahlul bait, cinta kepada keluarga Nabi. Wa ala qiraatil Quran, dan didik anak-anak kalian untuk bisa mengamalkan, bisa membaca Al-Quran. Apabila kalian tanamkan ketiga ini di dalam rumah tangga kalian, di dalam anak-anak kalian, maka insya Allah akan Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah dan keluarga. Didik untuk kenalin Nabi Muhammad, siapa Nabi, siapa Rasul, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana budi pekerti Nabi Muhammad, agar sampai tumbuh tuh dalam dirinya kecintaan sama Nabi Muhammad. Kalau kita tanya idola kamu siapa? Idola saya Rasulullah. Karena dia tahu Nabi Muhammad diceritain dulu Nabi berperang, Nabi ditimpukin sama kotoran, memaafkan dan lain sebagainya. Nabi diam, malah orang yang bikin Nabi sakit, yang nimpuk Nabi, ketika dia sakit dijenguk sama Rasulullah. Sampai tumbuh dalam diri anak-anak kita itu idola. Ya Allah, saya mau idolakan. Apa hanya Nabi Muhammad gak ada? Dan juga wa ahlul bait Rasulullah, cinta kepada ahlul bait, para habaib, para syarifat. Jangan paham ini. Kalau sama habaib jangan paham ini, Habib yang begini kita mau salaman, yang Habibnya ngojek nggak mau salaman. Itu melihat darah Nabi Muhammad. Selesai. Orang kalau hidup dia di sini buat cinta Nabi Muhammad atau buat cinta sama keluarga Nabi khusus. Orang yang cinta sama ahlul bait khusus, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan. Kadang ada orang begini. Ini bulan Maulid, Habibnya mau yang diundang kiainya, ustadznya mah kagak. Ada yang kiainya mah kagak ya.
Udah banyak orang kiai yang dekat sama Habib berkahnya banyak, dihormatin orang. Tapi kiai yang kagak demen sama Habib, jangan harap punya umat. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Awwalu man yadkhulul jannata." Kata Rasulullah, yang pertama masuk surga saya. Surga dibikin Nabi Muhammad sama umatnya. Awwalu man yadkhulul jannata, summa Fatimah. Kemudian yang kedua siapa? Yang masuk surga setelah Nabi, summa Fatimah. Kemudian Fatimah, summa Ali. Kemudian Ali, summa Hasan wal Husain. Kemudian Sayyidina Hasan wal Husain. Yang keenam siapa? Summa dzurriyyatuhuma. Setelah Hasan wal Husain, mereka para keturunan aku, para syarifah, para habaib, para saadah. Yang ketujuh siapa? Summa man ahabbahum min waraihim. Kemudian yang ketujuh, mereka orang-orang yang bukan keluarga aku, namun dia selama hidupnya menitipkan cinta kepada keluarga aku. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Subhanallah, khusus di Jakarta, di Condet, di Tebet, di Tanah Abang banyak habaib. Saya kadang kalau Kalimantan, subhanallah, mustaronya orang Kalimantan sama habaib datang di rumah saya walaupun sholat ini, saking pengen. Karena di daerah kita banyak habaib, di mana? Iya. Sekarang begini, Nabi Muhammad punya telaga Al-Kausar. Ya, yang hidupin siapa? Gak mungkin Nabi semuanya. Nabi hanya hidupin orang-orang besar. Kita ini orang-orang mungkin yang di bawah orang-orang besar, siapa yang hidupin? Semua keluarga Nabi Muhammad. Jadi kita di rumah kita, kalau ada tamu yang menjauh siapa? Saya berbeda. Entah istri kita, entah kalau kita punya adik-adik kita, entah orang tua kita. Begitu pun juga Nabi Muhammad masuk surga. Surga rumahnya Rasulullah. Siapa yang dijauh kita? Semua para ahlul bait. Makanya orang yang mati membawa kedengkian kepada keluarga Nabi Muhammad, hati-hati. Hormatin, makanya ngaji sama orang yang benar-benar ngajarin kita salah satu cinta Nabi, cinta keluarganya. Jangan kita ngaji sama orang yang ngajarin kita buat buhut sama ahlul bait. Ilmunya gak bakal manfaat. Karena Nabi bilang, belajarlah kamu, kata Rasulullah, bersama keturunan aku. Atau belajarlah kamu bersama orang yang bukan keturunan aku, namun dia mengambil ilmu dari keturunan aku. Namun jangan kamu belajar bersama orang yang tidak mengambil ilmu dari keturunan aku. Itu Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Yang diajarkan buhut gitu. Kita buhut sama orang. Akhirnya benci kita sama Habib. Wah, Habib begini, Habib begitu. Macam-macam habaib banyak warnanya. Ada yang lurus, ada yang belok. Urusan dia tergantung. Urusan kita apa? Cinta, mahabbah, selesai. Salah. Apalagi ini sekarang belum sofar. Besok udah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkan di cahaya, orang yang mulia, orang yang bakal nyelamatin kita semua. Bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Orang yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad selama sebagaimana Abu Lahab. Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Diringankan azabnya karena Abu Lahab pernah senang, pernah menyambut hari lahirnya Rasulullah SAW. Itu yang sekali aja. Yang sekali senang Allah kasih keringanan azab. Bagaimana kita yang setiap hari, setiap mau taklim baca salawat dulu, baca maulid dulu, setiap mau majelis baca maulid dulu. Gimana dengan kita setiap hari kita baca maulid? Kita senang sama kelahiran Nabi Muhammad. Gimana dengan kita yang satu kali aja ringan azabnya? Gimana dengan kita? Mudah-mudahan dalam kita barusan baca maulid Allah angkat dosa-dosa kita. Allah lancarin azab kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Sambut bulan maulid dengan apa? Bersihin hati. Jangan sampai keluar dari bulan maulid tidak dapat berkahnya. Dulu saya diajarin, saya punya orang tua, saya punya ibu bilang, kalau datang bulan maulid bersihin hati.
Hati bersih, jangan cium orang. Biar apa? Biar kamu keluar dari bulan Maulid berkahnya. Minimal bisa mimpi gitu kan Muhammad. Mantu'an di firmana faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad dalam mimpinya, maka dia Muhammad. Setan iblis nggak bisa merubah Nabi, nggak bisa. Nabi Muhammad nurul fawqa kulli nur, adalah cahaya di atas cahaya. Siapa orang yang mimpi ketemu Nabi, dia Muhammad. Itu Rasulullah. Wa man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Dan siapa orang yang sudah bermimpi bertemu dengan aku, maka siap-siap bertemu dengan aku dalam keadaannya sedang terjaga. Sallallahu alaihi. Kalau di Hadramut datang bulan Maulid ada lombanya. Lombanya apa? Cepet-cepetan. Dia cepet-cepetan. Kalau siapa yang bisa mimpi Nabi Muhammad, dia banyak amal. Diperbanyak sholawat. Dia perbanyak apa? Melatih hatinya buat benar-benar rindu sama Rasulullah. Ada lomba kalau di Hadramut gitu. Datang bulan Maulid, ada lombanya apa? Mimpi kita mau Rasulullah. Kita doa, ya Allah sebelum saya mati, sebelum saya meninggal, izinin mata saya biar kalian Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Di bulan Maulid kita pengen rindu sama Rasulullah. Ya. Makanya kita kalau datang ke tempat ini, ya benerin niatnya. Al-madad ala dari masyhad. Keberkahan bakal turun sesuai prasangka kita. Kalau kita datang ke majlis nih, setiap subuh satu subuh gabungan, niatnya apa? Prasangkanya apa? Kalau prasangkanya baik terus insya Allah. Ya Allah, saya berprasangka baik. Saya niat datang nih subuh gabungan setiap hari Sabtu. Ya Allah, utang saya banyak lunasin dengan keberkahan perkumpulan yang baik. Amin. Ya Allah, saya punya penyakit. Udah lama nggak sembuh-sembuh dengan keberkahan berkumpulnya kita. Ingat Allah, baca maulid, sembuhin saya punya penyakit. Insya Allah sembuh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah bakal kasih sesuai niat. Namun kalau kita datang nggak bawa prasangka yang baik, datang ke majlisnya ulama, datang ke haulnya para aulia, nggak bawa prasangka yang baik, percuma, sia-sia. Perbaiki prasangka kita saat datang ke tempat-tempat yang baik atau berziarah, ziarah ke makam-makam aulia atau ziarah ke rumah-rumahnya aulia. Ya Allah, dengan saya mantan guru saya Habib Ustaz, hapusin dosa. Hilangin apa-apa yang kotor dalam diri saya. Al-madad ala dari masyarakat. Prasangka penting. Jangan main datang aja. Jangan. Lihat dulu. Hadir majlis. Allah mau dikasih banyak hidangan yang Allah berikan dalam majlis taklim. Ya, di bulan Maulid kita nanti. Apa yang perlu kita benahi? Hati yang pertama. Dengan ilmu. Ya Allah, doa. Jangan sampai saya keluar dari bulan Maulid dengan dapat keberkahan Maulid. Di bulan Maulid orang kafir, orang Muslim dapat berkahnya. Saya kemarin mau bikin maulid nggak punya nampan. Saya beli nampan di Pasar 5 yang jual orang Cina, orang Kristen. Oh ada nampan, saya lihat habis itu diborong sama orang masjid. Subhanallah, berkah siapa? Berkah maulid. Itu masjid beli buat maulid. Subhanallah. Kalau orang kafir aja dapat gimana kita? Umat yang Rasulullah, umat yang rindukan oleh Nabi Muhammad, gimana kita? Nah maka kita berbondong-bondong, ayo garap keberkahan daripada bulan Maulid. Dengan apa? Kalau kita bikin Maulid ini mah Habib muda, mau Habib yang masih muda-muda, kita harus pilih itu. Udah, biar kata doa atau duduk aja deh, atau duduk aja deh. Udah. Karena yang kita Maulidin siapa? Nabi Muhammad, batunya, darah dagingnya, mulia itu. Tapi subhanallah, ini hari habaib banyak berkahnya. Amin. Dipandang sama mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita tadi banyak. Amin. Sama mereka para habaib dan datungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin
mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baca Maulid, ya, dia Maulid berdoa. Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, ya, tentang Nabi Muhammad. Kita kenal Rasulullah. Beliau bilang dalam Maulidnya, tatanazzahul uyun fi hadaiki mahasin jamalih, fala tajidu makhluqan fil wujudi ala misali. Beliau bilang apa? Apabila mata kalian bertamasya di sebuah taman untuk mencari keindahan di dalam taman tersebut, maka kalian tidak akan menemukan keindahan yang setara dengan keindahan Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalabban an dhailil wujud. Kalau ada keindahan yang paling indah di dunia ini, ingat, itu keindahan itu yang kita lihat bersumber dengan keindahan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sebelum bulan Maulid datang kita udah bisa mimpi Rasulullah. Amin Allah. Doa, ya Allah jangan matiin saya dan sebelum saya ketemu Rasulullah di dalam mimpi saya. Kenapa? Biar kenal kita sama Nabi. Biar kita tahu, karena dalam kitab Bukhari itu diceritakan bahwa saya setelah malaikat munkar dan nakir bertanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa man ikhwanuka wa man kiblatuka, terakhir beliau akan membawa sebuah bingkai, ya, ada foto seseorang. Malaikat akan bertanya, kamu kenal nggak sama yang saya bawa ini? Siapa? Dalam Bukhari dikatakan orang yang beriman sama Rasulullah, dia bakal bilang, wah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia bisa bilang Nabi? Karena dia mungkin di dalam dunia pernah ketemu sama Rasulullah dalam mimpi. Bertemu dengan Nabi, dengan apa di dalam mimpi bukan sesuatu yang mustahil. Nabi sendiri yang mengatakan, Nabi Muhammad adalah manusia yang dipastikan jujur oleh yang menciptakannya. Terus kita nggak mau percaya sama Rasulullah. Nabi yang bilang, siapa orang yang bertemu dengan aku dalam mimpi, maka itu aku. Tidur, tahu ada orang ganteng, masya Allah, indah. Itu Nabi Muhammad. Gimana kita bisa menjawab di alam kubur kalau kita nggak pernah mimpi Nabi Muhammad? Karena banyak-banyakin baca sholawat, banyak-banyakin baca sholawat, sampai ada salah satu kiai dijawab, bilang orang yang ketemu Rasulullah nggak punya dosa, ya Habib. Orang yang sudah mimpi ketemu Nabi Muhammad itu orang tidak berdosa. Makanya selipin doa di dalam sholat kita, di dalam munajat kita, ya Allah ampuni dosa saya. Coba selama ini dari tahun kemarin sampai sekarang ketika kita sholat, habis sholat doanya apa? Dunia, semua dunia. Ya Allah berikan saya uang yang banyak. Ya Allah lunaskan hutang saya. Ya Allah berikan saya tempat tinggal yang layak. Ya Allah berikan saya istri yang soleha. Ya Allah begini, hanya dunia semua. Ada yang lupa, ya Allah ampuni dosa saya. Jarang orang minta maaf sama Allah. Akhirnya susah hidup. Karena berapa banyak munajat yang sudah dia panjatkan macet gara-gara dosanya masih numpuk. Allah bilang, enak banget lu minta mulu satu dosa lu banyak. Minta ampun. Sebelum kita minta dunia, minta dulu Allah ampuni dosa saya. Rabbi faghfirli dzunubi bi barakatil hadi Muhammad. Tadi dalam Maulid dikatakan, Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah yang Maha mengampuni dosa. Ampuni dosa saya dengan apa? Rahmat Nabi Muhammad, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita minta doa, kita bermunajat dengan ampunan dosa, baru kita minta ini. Tahu diri lah. Kita banyak minta hal-hal dunia, teman kita nggak pernah minta ampun. Ibarat kata kita buat salah mulu sama bos, cuma minta utang mulu sama bos. Iya, kerja bolong-bolong, cuma minta bonus mulu, nggak pernah minta maaf, nggak pernah merubah perilaku. Begitupun juga kita kepada Allah. Cuma Allah Maha Pengampun. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa la aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum.
Allah bilang apa? Wahai hambaku, dari siang sampai sore sampai malam apa yang kamu kerjakan saya tahu, kata Allah. Kamu mau memulai maksiat, mau megang botol, mau minum minuman keras, sebelum itu air masuk ke dalam diri kamu, saya lihat, saya tahu. Cuman kamu tahunya jangan kamu lagi berbuat dosa saja. Kamu tahunya jangan kamu lagi berbuat dosa. Cuman kamu harus tahu saya maha mengampuni dosa-dosa kamu. Cintanya Allah sama kita. Jangan kamu tahunya lagi berbuat dosa, lagi maksiat. Cuman kamu harus tahu saya maha mengampuni. Itu diingetin kamu. Makanya malaikat maut 70 kali selama 24 jam mandang wajah. Malaikat maut cuma dikasih tugas mandang doang, nggak nyambut. Kalau dua-duanya dikasih, udah habis ini semua. Sampai malaikat maut bilang, ya Allah ini ada hamba manusia, tiap hari nggak pernah berhenti, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, dan lain sebagainya. Allah bilang apa? Kita dulu, nanti dulu. Mungkin tadi tahu bahwa kasih sayang Allah sama kita. Makanya kita jangan lupa kasih sayang Allah. Minta ampun Allah agar seluruh dosa-dosa kita diampuni. Amin ya Rabbal alamin. Semoga kita berdoa, semoga perkumpulan Sabtu subuh ini mudah-mudahan makin besar, makin ramai, makin bisa merubah nih, terkhusus untuk kampung Tebet. Amin ya Rabbal. Juga doakan Habib Abdullah, Habib Haidar, Habib Umar, Habib Ahmad biar pada sehat walafiat, biar panjang umur, yang punya penyakit insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa husna bi hurmatihi wa ahlisna fi tariqatihi wa mu'afati min al-fitan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Haidar Ba'akir, Majelis kita Habib Husain bin Abdul Hamid, Abdul Rahman dan Fahmi, dan para habib lainnya, asatidz lainnya, Dr. Zuhair Ma'mun, pembina kita Bapak Haji Abdani, dan mohon maaf seluruh asatidz yang hadir di sini, para alim ulama yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan beliau semoga Allah memberikan panjang umur dan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak dan keadaan taat, dan diberikan kebahagiaan dunia wal akhirat. Begitu pun para hadirin yang hadir pada subuh hari ini, semoga untuk semua selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, silaturahmi kelurahan Kebon Baru, dan menuntut ilmu agama dari guru kita Habib Husain Al-Hamid. Singkat saja di sini saya ingin menyampaikan sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada minggu lalu, bahwa telah terpilih ketua baru Al-Fakir Umar bin Idrus Al-Attas yang diberikan amanah untuk melanjutkan dari GCS 3B sebelumnya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait perubahan dari GCS 3B Nurul Qalbi ke yang baru. Ada beberapa perubahan ini perlu saya sampaikan kembali untuk menjadi perhatian bersama. Yang pertama adalah kepengurusan yang dulu dipimpin oleh pengurus lama, ada beberapa perubahan, nanti akan saya sebutkan. Yang kedua adalah secara penamaan. Dulu penamaannya Gerakan Cinta, Silaturahmi, dan Sholat Subuh Berjamaah Nurul Qalbi. Namun secara penamaan ada perubahan menjadi Gerakan Silaturahmi dan Sholat Subuh Berjamaah Kebon Baru. Jadi harapannya ini menjadi perubahan juga menjadi yang lebih baik insya Allah. Yang ketiga, karena secara penamaan berubah, maka secara korespondensi, secara logo dan lain semuanya akan dilakukan penyesuaian. Kemudian yang berubah lagi adalah sekretariat yang tadinya berada di tempat Ustadz Rahman Hidayat Armain, akan pindah ke sekretariat baru di tempat Al-Isti'anah, tempat guru kita Al-Ustadz Tasrifin Rojali. Jadi ada beberapa perubahan, semoga menjadi maklum untuk bersama. Yang kedua adalah terkait dengan perubahan organisasi. Di sini saya sebutkan lagi sedikit bahwa struktur organisasi kita terdiri dari yang pertama Dewan Pembina, yaitu Bapak Haji Abdani, kemudian Bapak Haji Abu Hasan, Ustadz Zuhair Ma'mun, dan Ustadz Abdul Rahman
bin Kiai Haji Abdul Latif Makmun. Kemudian sebagai Dewan Penasehat Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, Haji Iwan, Haji Lutfi, dan Bapak Khair Afandi. Untuk yang menjadi wakil saya mohon dibantu oleh Ustadz Tasrifin Rozali. Kemudian untuk sekretaris Ustadz Hidayatullah bin Haji Sinisha, diwakili oleh Haji Anas. Kemudian untuk bendahara Bapak Haji Fahri Mukti dan Pak Arman. Di dalam kepengurusan ada 6 bagian atau 6 seksi di struktur organisasi. Yang pertama adalah seksi atau bagian pendidikan dan dakwah. Di sini seksi ini, bagian ini pendidikan dan dakwah, nanti yang akan bikin kurikulum, kira-kira materinya seperti apa, lalu program-program pendidikan ilmu seperti apa yang bisa diterapkan di kampung kita Kebon Baru. Terdiri dari Habib Fahmi bin Fi'il Al-Habsyi, Ustadz Iin Indrawan, Ustadz Zulfahmi, Ustadz Jabbar, dan Ustadz Abdul Rahman El-Qudsi. Berikut adalah nama dari seksi pendidikan dan dakwah. Kalau dilihat dari nama-nama ini, insya Allah mereka mempunyai ilmu yang mumpuni untuk membantu kita menjadi lebih baik lagi dalam ilmu agama, insya Allah. Kemudian dari seksi ekonomi dan usaha, nanti yang akan membuat bagaimana cara program-program terkait ekonomi dan usaha di kampung kita. Yang pertama ada Ustadz Haji Khairullah, kemudian Haji Zainuri, lalu Bapak Hadianto, lalu Habib Fahri Assegaf, dan Bapak Darmo. Kemudian untuk seksi berikutnya, seksi kepemudaan. Nanti kepemudaan ini terkait dengan kondisi di lapangan dan aktivitas-aktivitas terkait dengan kemasyarakatan. Yang akan dibantu oleh Habib Ahmad bin Idrus Al-Attas, Ustadz Khairuddin Jambur, Ustadz Sobari, Ustadz Ahmad Zarkasi, dan Ustadz Musonif. Kemudian dari seksi sosial, nanti akan gerakan-gerakan program inisiatif aktivitas terkait sosial di kampung kita, koordinator oleh Bapak Haji Abbas. Kemudian dibantu Ustadz Turmuzi, kemudian dibantu Ustadz Mukhtar Idris, Ustadz Usman Bawawi, dan Habib Faisal Al-Abbas. Kemudian ada juga bagian humas, hubungan ke masyarakat. Di sini dibantu oleh Ustadz Fadilah Amir, Ustadz Khalid Haji Muhammad Rashid, Bapak Ramli, dan Wasek Tubagus Wasek bin Ahmad Mahdi. Nah, ada satu seksi lagi yang terakhir adalah seksi terkait dengan IT, media dan digitalisasi. Di sini nanti yang akan melakukan digitalisasi atau terkait dengan dakwah digital, kemudian penyebaran informasi, memviralkan semua informasi terkait dengan gerakan-gerakan GS3B dan visualisasi lainnya ada di tim IT. Di sini dikoordinir oleh Mas Idris, lalu Syahrul Amhari, Raihan Kaita Arlafi, Ali, Wahyu, dan Romzi. Nanti dari sini tim yang akan membantu setiap acara, dia akan melakukan dokumentasi, lalu membroadcast di website kita dan YouTube dan media sosial lainnya. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan melakukan penyematan atau pelatihan terhadap anggota baru, namun diwakili oleh beberapa orang saja. Untuk kita lakukan pelatihan, di sini saya mohonkan kepada wakil saya Al Ustadz Tasrifin Rozali dipersilakan untuk berdiri mungkin sebelah sini. Kemudian Ustadz Hidayatullah, Ustadz Hidayatullah. Kemudian Haji Fahri Mukti, perwakilan silakan, silakan. Kemudian untuk masing-masing koordinator departemen, ini kita ke depan supaya tahu siapa orangnya dan mungkin nanti kalau ada hubungan atau ingin disampaikan bisa langsung ke beliau-beliau. Untuk pendidikan dan dakwah saya mohon koordinatornya Habib Fahmi bin Fi'il Al-Habsyi ke depan. Untuk seksi ekonomi usaha Ustadz Haji Khairullah, mohon ke depan. Seksi kepemudaan Habib Ahmad bin Idrus Al-Attas. Seksi media dan digitalisasi Idris, maju ke depan.
Seksi sosial Haji Abbas. Seksi humas saya mohonkan Ustadz Fadila Amir untuk berdepan. Ustadz Fadila Amir ada ya? Oh ini Fadila Amir. Nah ini beliau-beliau ini adalah tim yang akan berikut dengan yang membantu beliau adalah tim yang akan membantu saya untuk melakukan gerakan-gerakan tidak lain adalah untuk Allah dan Rasulnya dan ukhuwah Islamiyah insya Allah di kampung kita. Dan kami mohon didoakan agar kita semua bisa istiqomah melanjutkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk promosi itu di sini saya akan sebagai bentuk simbolis. Nanti sisanya akan dilakukan oleh masing-masing koordinator di tempatnya masing-masing. Bisa berhasil. Baik, untuk yang pertama Al-Ustaz Tasrifin Rojali selaku Wakil Ketua GSI. Sallallahu alaihi Muhammad. Berikutnya Ustaz Hidayatullah selaku Sekretaris. Sallallahu alaihi Muhammad. Berikutnya perwakilan dari bendahara Bapak Haji Fahri Mukti. Sallallahu alaihi Muhammad. Berikutnya perwakilan dari Humas. Ada kenal ya Humas? Perwakilan dari Kepemudaan Kebun Baru. Finabillah bin Ahmad bin Idrus Al-Atas. 13 tahun baru. Berikutnya perwakilan dari Seksi Pendidikan dan Dakwah Habib Fahmi bin Fikir Al-Fatih. Jadi itu sih bantunya nih. Bantunya masih. Sallallahu Muhammad. Berikutnya dari Seksi Ekonomi Usaha Ustadz Fadullah. Kenal ya? Tanya orang Sallallahu Muhammad. Berikutnya dari Seksi Sosial Koordinator Bapak Haji Abbas. Bapak, tapi halaman masih bisa. Depok nih. Sabtu Minggu doang berarti. Sabtu doang. Sallallahu Muhammad. Berikutnya terakhir dari IT. IT-nya paling muda timnya. Ini mungkin wajah baru tapi insya Allah kontribusi buat kita besar insya Allah. Namanya Sallallahu Muhammad. Takbir. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya. Mohon kembali kepada masing-masing. Sebentar, Pak Jabas, kita foto dulu. Kita foto dulu. Mana bagian media digitalisasi? Kepada pembina penasihat juga ke depan. Baju depan. Betul, Haji Abdani, Abdullah ke depan. Allah Muhammad. Habib Abdullah Haji Hamdani. Ustaz Zuhair, betul Ustaz Zuhair. Haji Iwan, Ustaz Zuhair, mohon ke depan. Ustaz Zulfahmi, Haji Lutfi. Haji Iwan, sini Haji Iwan.
Mungkin yang mungkin ini perwakilan ya, insya Allah perwakilan. Habib Fahri, depan. Habib Fahri. Mana yang lain? Pak Hadianto.